Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, sebenarnya saya mau beri judul hati-hati di jalan. Tapi karena sudah diambil oleh Tulus, makanya saya pakai judul tenanglah aku ini jangan takut. Dan jayus banget ya. Dan ini diambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke 32. Injil Matius 14 ayat 22 sampai 32 dan judul ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan Yesus di dalam ayat yang nanti kita baca. Are you ready? Saudara siap menerima firman Tuhan? Kalau saudara siap, kita batuk 3 kali. 1, 2, 3. Covid. Enggak, bercanda. Oke, thank you. Kita lihat ya. Judulnya saja itu sudah ya tidak lazim. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air, bukan di air, di atas air. Ini saja judul yang sudah memberitahukan kita bahwa ini tidak biasa. Setuju? Ini satu hal yang melawan hukum gravitasi. Setuju gak Bapak Ibu? Saudara tahu hukum gravitasi? Kalau saudara mau coba hukum gravitasi habis ibadah ini, ya saudara naik di tempat yang paling tinggi dari gedung ini, terus coba saudara lompat ke bawah. Kalau saudara turun ke bawah, nah itu namanya hukum gravitasi. Ya, kalau saudara benjol, itu namanya hukum gravitasi. Dan judul ini memberitahukan kita bahwa yang namanya Yesus, dia tidak pernah terikat dengan hukum yang ada di bumi ini. Dia selalu berjalan di atas hukum tersebut. Kita mulai ya, ayat 22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, jadi sesudah dia berkata kepada murid-muridnya, dia berkata lagi kepada yang lain. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu, kalimat ini dibuka dengan kata sesudah itu. Sesudah kapan? Nah kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya, itu mengenai mujizat 5.000 orang makan. Saudara masih ingat saya kalau gak salah bulan lalu pernah membawakan firman Tuhan itu 2-3 bulan lalu. Yesus memberi makan 5.000 orang dari berapa roti? Hello, anybody home? 5.000 orang dari berapa roti? Is that possible atau impossible? Ya, kalau saya punya 5 roti saat ini saja, bagi buat saudara yang ada dalam ruangan ini, very impossible. Ya, orang bilang ngotorin gigi, karena cuma secuil-secuil. Nah, sesudah itu tuh habis Yesus buat mujizat. Jadi orang habis makan kenyang, mereka lihat mujizat ya. Dari 5 roti yang sedikit, 5.000 yang banyak makan. Kemudian dia suruh murid-muridnya jalan duluan, lanjutkan perjalanan. Ya. Kemudian dia suruh orang banyak pulang. Kenapa dia suruh murid-muridnya lanjutkan perjalanan dan orang banyak pulang? Kenapa orang banyak disuruh pulang? Karena pertunjukan sudah selesai. Karena orang banyak datang hanya cari mujizat. Halo, benar gak sih? Hei, kalau misalkan ibadah yang hari ini kita buat ya, jam 11.30 doa berkat selesai, saudara pulang gak? Saudara pulang gak? Yang gak mau pulang kata nanti disediakan konsumsi sampai makan malam. Pulang kan? Why you go home? Kenapa saudara pulang? Karena ibadah selesai. Betul? Yesus suruh mereka pulang karena Yesus tahu. Bahwa mereka cuma datang cari mujizat dan Yesus telah buat dan sudah selesai. Dia suruh pulang. Penggemar datang hanya cari mujizat, habis itu mereka pulang. Tapi murid atau pengikut, dia suruh jalan terus. Oke? Kita lanjut. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Yesus paling senang, paling suka menyendiri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Nah perhatikan baik, ada kalimat berikutnya. Diombang-ambingkan apa? Gelombang karena angin sakal. Nah ini saya mesti garis bawahi beberapa kalimat supaya saudara dapat imajinasinya, gambarannya apa yang terjadi saat itu. Jadi mereka di perahu diombang-ambingkan oleh angin sakal. Angin sakal itu saudara cari referensi itu angin yang berlawanan dengan tujuan daripada perahu. Dan angin ini biasanya paling ditakuti oleh para pelaut. Karena gak maju-maju perahunya atau kapalnya. Oke, jadi sudah diombang-ambingkan. Jadi saya gak tahu lagi yang anyway sebagai referensi murid-murid Yesus tidak semua nelayan. Setuju? Ada yang dokter. Dan kalau dokter itu tidak biasa main di air, saya rasa dia sudah minum Antimo 1 strip. Oke, saudara dapat imajinasinya? Jadi mungkin ada yang sudah muntah-muntah, ada yang sudah mulai sakit kepala, ya, ada yang sudah mulai minum Antimo, ya. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, 3 a.m. Kalau kita bilang 3 subuh. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Alkitab sengaja tulis 3 malam atau 3 subuh. Supaya saudara bisa dapat gambaran apa yang sedang terjadi dalam diri murid-murid. Jam 3 subuh tuh orang biasa ngapain sih? Nonton bola. Ya kan? 3 subuh tidur, istirahat Pak, nggak ada lagi yang di laut ya. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, jam 3 subuh, lihat Yesus jalan di atas air. Mereka terkejut. Orang Padang bilang takajui. Dan berseru, apa? Itu apa? Hantu. Saudara baca baik-baik. Bukan itu Tuhan. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Bahasa lain bilang histeris. Ya, histeris. Jadi biasanya kalau orang konser itu kan diteriakin aktornya kan, penyanyinya. Nah ini yang diteriakin ini bukan Tuhan, Tuhan, tapi teriaknya hantu, hantu. Kira-kira seperti itu. Nah saya mau berhenti di sini dulu. Teriakan hantu ini muncul dari alam bawah sadar para murid-murid. Karena kenapa? Karena jam 3 subuh mereka melihat cara Yesus datang kepada mereka tidak sesuai dengan nalar, dengan logika, dengan akal sehat mereka. Setuju? Setuju? Kenapa mereka berteriak hantu? Kenapa? Karena cara Yesus datang kepada mereka tidak sesuai, tidak connect, tidak sinkron, tidak masuk di akal mereka. Jalan di atas air dan jam 3 subuh. Ayo ibu-ibu di sini. Jam 3 subuh ke toilet sendirian. Dan tiba-tiba saudara melihat ada sesosok bayangan tidak kena lantai. Apa yang saudara lakukan? Lari, oke. Apa lagi? Saya nyanyi dalam nama Yesus. Apa yang saudara lakukan? Saudara dapat gambaran ini? 3 subuh, waktunya orang bobo. Ini datang jalan di atas air. Sehingga dari alam bawah sadar mereka serentak, serempak. Semuanya teriak langsung hantu, setan. Kira-kira gitu. Setan. Nah, iman itu tentang keyakinan atau kepercayaan. Iman bukan mengenai logika atau akal sehat atau berpikir yang benar. Karena ketika Tuhan melakukan sesuatu di luar akal sehat kita, di luar logika kita, di luar nalar kita, iman saudara goncang. Benar gak sih?
Benar gak sih? Betul? Tuhan bisa melakukan sesuatu di luar logika saudara, di luar nalar saudara. Cara dia datang menyelamatkan saudara, datang menghampiri saudara, di luar nalar saudara. Dan saudara kalau menggantungkan iman atas nalar, atas logika saja, iman saudara gonjang. Yesus datang ke dalam dunia, waktu dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, caranya dia datang aja udah gak masuk logika. Bener gak sih? Halo, ada gak wanita yang tanpa punya suami, tidak berhubungan dengan pria siapapun, hamil? Bisa? Kemarin saya baru nonton Dominion, Jurassic, whatever it is. Dan di situ, berarti nanti jadi spoiler dong. Di situ dikatakan bahwa ada makhluk yang diubah DNA-nya dan bisa berkembang biak tanpa benih yang lain. Tunggal. Yesus datang menyelamatkan manusia sudah dengan cara yang tidak biasa. Dan sampai saat ini, detik ini, diperdebatkan cara dia lahir ke dalam dunia. Benar gak sih? Ada yang bilang, enggak, dia Maria punya suami, enggak perawan lagi. Tapi Alkitab mencatat cara dia datang menyelamatkan manusia di luar logika, di luar nalar. Dan ini terjadi buat para murid-muridnya. Yesus datang kepada mereka mau menyelamatkan mereka. Tetapi cara dia datang kepada mereka jalan di atas air membuat mereka ketakutan dan mereka harusnya sebut Tuhan terbalik menjadi hantu. Kita lanjut ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, nah ini judul yang saya ambil dari sini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada 3 bagian kata di situ. Tenanglah, aku ini apa? Jangan takut. Dia mulai dengan kata tenanglah. Kenapa Yesus mulai dengan kata tenanglah? Karena percuma kalau dia mulai dengan kata ini aku. Karena murid-muridnya lagi ketakutan. Mereka lagi bimbang, mereka lagi takut, mereka lagi ragu. Ini siapa yang datang? Rupanya bentuknya seperti Yesus. Tapi kok jalan di atas air? Sehingga dia harus menenangkan mereka dulu karena mereka lagi histeris, ketakutan dan semua logika mereka sedang dibongkar bangkir bolak-balik. Dia harus tenangkan mereka dulu, baru dia memperkenalkan dirinya kepada mereka. It is I, ini aku. Karena kalau dia paksain, ini aku, ini guru, ini Yesus. Mereka semakin teriak-teriak. Betul? Dia tenangkan dulu, baru dia bilang, ini aku, ini Yesus, ini juru selamatmu. Baru dia kemudian lanjutkan dengan jangan takut. Jadi dia menenangkan dulu semua kekacauan, kegaduhan yang ada di pikiran dan hati mereka. Kemudian Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya ulang. Betul kan? Dia memperkenalkan dirinya ulang. Ini Yesus yang sama yang baru kemarin melakukan mujizat 5 roti 5.000 orang makan. Halo, benar gak sih? Dan saya yakin waktu habis dia memberi makan 5.000 orang itu, semua murid-muridnya menyembah dia. Karena mujizat baru selesai. Mereka pasti menyembah dia, oh ini Tuhan, ini Tuhan. Tapi selang semalam, malamnya mereka lihat dia di jalan atas air, mereka sudah gak kenal dia lagi. Dan Yesus harus memperkenalkan dirinya kembali kepada mereka. Ini aku. Apa maksudnya? Kalau bukan Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita, kita tidak kenal dia. Halo? Benar? Kalau bukan Tuhan yang datang, inisiatif Tuhan yang datang kepada manusia dan introduce himself to human, saudara dan saya gak bisa kenal dia. Karena kita pasti teriak, setan. Sehingga dia datang, dia reintroduce dirinya kembali kepada murid-muridnya. Hey, tenang, ini aku.
the same Jesus. Kita lanjut. Ayat yang keberapa sekarang? 28. Nah, setelah semua sudah diucapkan oleh Yesus, ayat 28 ini sedikit berbeda. Lalu Petrus, jadi tadi itu rame-rame, ya perkataan itu rame-rame buat para murid dalam perahu, sekarang pribadi nih, Petrus, lebih personal. Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, ini Yesus masih di air nih, anyway, saudara mesti dapat ceritanya. Yesus masih di air, masih di atas air. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di mana? Apa maksud daripada perkataan Petrus ini? Petrus minta bukti atas keraguan-raguannya. Betul? Karena Petrus masih belum yakin 100%. Ini Yesus. Dia minta bukti atas kebimbangan hatinya, keraguan-raguan hatinya. Bener gak nih Tuhan yang mau datang nyelamatin kita? Jangan-jangan yang tadi hantu itu. Jadi dia minta proof, dia minta bukti atas keraguan-raguannya. Nah mari kita lihat apa respon Yesus terhadap keraguan-raguan daripada Petrus. Yesus bilang apa? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di mana? Di atas air Bapak Ibu. Orang pertama kali berjalan di atas bulan namanya Neil Armstrong. Orang pertama kali berjalan di atas air namanya Petrus. Jalan di atas air mendapatkan Yesus. Jawaban Yesus terhadap keraguan-raguan Petrus yang minta bukti, Yesus enggak marah. Yesus enggak bilang gini, kurang ajar lu Petrus. Udah jelas-jelas dekat begini. Nah saya mau kasih lagi sebuah gambaran supaya saudara dapat ceritanya. Jarak antara Yesus dan perahu tersebut sekarang sudah dekat. Halo? Riverside, betul? Kenapa saya bilang sudah dekat? Karena mereka bisa ngobrol. Setuju? Lagi badai, saudara sudah pernah main ke pantai bukan? Kalau pantai lagi angin kencang, lagi ombak besar, bisa gak ngobrol sama temenmu? Hah? Bisa-bisa kita cuma saling WA aja padahal dekat. Karena mau ngomong apa? Apa? Gak kedengeran. Jadi Yesus dengan perahu murid-murid dengan Petrus itu sudah dekat. Sehingga mereka bisa ngobrol. Yesus gak datang pakai toa. Gak dibilang, maka Yesus berjalan di atas air bawa pengeras suara. Hei, tenanglah. Ini aku, bukan. Karena dekat. Oke, jadi karena mereka dekat, mereka bisa ngobrol. Dan respon daripada Yesus terhadap keraguan Petrus, dia gak marah. Dia gak bilang, hey, udah ikut training Rock Journey belum? Udah ikut training sepakat belum? Udah ikut Kingdom Training belum? Udah ikut sekolah orientasi melayani belum? Udah baca Alkitab belum? Jawaban Yesus adalah, datanglah. Come to me. Semua keraguan Bapak Ibu haruslah jadi alasan untuk mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh daripada Tuhan. Amin. Ketika Petrus ragu, dia minta bukti. Benar enggak ini Tuhan? Benar enggak ini juru selamat? Yesus bilang, come to me. Datanglah. Dia enggak bilang, lu pergi cari orang pintar yang STH, MTH dan segala macam TH-TH itu. Kamu belajar, enggak. Datang padaku karena aku jawaban atas keraguan. Aku jawaban atas kebimbanganmu. Akulah jawaban atas ketidakpastian hatimu. Come to me. Keraguan kita harusnya menjadi alasan untuk mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh daripadanya. Ada amin dalam rumah Tuhan? Kalau saat ini, di musim yang sukar ini sudah 2 tahun lebih, ada keraguan dan kebimbangan di dalam hati saudara, jangan saudara tengking. It's normal. Setuju?
Petrus sendiri aja makan tidur bersama dengan Yesus ragu, bimbang. It's normal. Yang tidak normal kalau saudara menjauh bukan mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh karena saudara akan tambah bimbang, saudara akan tambah ragu, saudara akan tambah galau. Jawabannya adalah saudara mendekat kepada Tuhan. Dan ketika Petrus berjalan di atas air, saudara mesti tahu ada satu hal yang terjadi berubah dalam dirinya Petrus. Manusia biasa seperti kita jalan di atas air, apa yang menopang dia? Sehingga dia bisa jalan di atas air. Cuma satu perkataan, datanglah. Betul? Saudara baca di Alkitab saudara. Apakah ada banyak perkataan yang diucapkan oleh Yesus kepada Petrus? Cuma one word, come. Datanglah. Firman itu yang menopang Petrus bisa jalan di atas air. Harusnya tenggelam. Hanya firman Tuhan yang memampukan saudara berjalan di atas kebimbangan saudara. Amin. Hanya firman Tuhan yang saudara baca, saudara renungkan, yang bisa membuat saudara berjalan di atas ketidakpastian dalam hati saudara. Kita lanjut ayat 30. Tetapi, nah ini manusia nih kan, udah jalan di atas air, tetapi, ada kata tetapi. Ketika dirasanya, terjemahan lain bilang dilihatnya, tiupan angin, takutlah Petrus dan apa? Mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini udah benar sekarang. Dia teriak Tuhan, dia gak teriak hantu. Dia teriak Tuhan sekarang. Tuhan, tolonglah aku. Banyak kali saya dengar orang khotbah ini dan mereka bilang begini. Danau itu atau badai itu menenggelamkan Petrus. Tapi kalau saudara baca baik-baik, bukan badai yang membuat Petrus tenggelam. Yang membuat Petrus tenggelam karena dia takut. Amin. Takutlah ia dan tenggelam. Kalau saya hapus kata takut, maka kata mulai tenggelam juga hilang. Setuju? Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena waktu Petrus berjalan di atas air, sebelum takut, badai ada apa enggak? Ada. Betul? Angin masih bertiup enggak? Masih. Berarti badai, angin, topan, gelombang sudah ada sebelum Petrus turun jalan di atas air pun sudah ada. Selama Petrus jalan pun sudah ada. Apakah itu yang membuat dia tenggelam? Enggak. Kalau itu yang membuat dia tenggelam, harusnya waktu dia turun melangkah pertama kali, dia sudah tenggelam. Masuk akal gak sih? Tapi yang membuat dia tenggelam adalah ketika mulai dia lihat, dia perhatikan badai tersebut, gelombang tersebut, dia rasa angin tersebut. Semua panca inderanya mulai terlibat dengan badai dan gelombang itu. Kemudian memunculkan sesuatu dalam dirinya namanya takut, kebimbangan, ketidakpastian. Dan membuat dia jadi berat. Dan dia turun, dia turun, dia turun, dia tenggelam. Petrus tenggelam bukan karena angin badai. Tapi karena sesuatu yang namanya takut. Sesuatu yang di dalam bukan di luar Petrus yang menenggelamkan Petrus. Halo? Benar gak sih? Sesuatu yang di luar Petrus tidak menenggelamkan. Tetapi sesuatu yang di dalam Petrus yang menenggelamkan Petrus. Renungkan ini Bapak Ibu. Masalah yang menenggelamkan kita ada di dalam, bukan di luar. Halo, Riverside. Masalah yang membuat saudara terpuruk, tenggelam, down. Jadi hancur, bukan karena di luar, tetapi karena di dalam. Setuju?
Dan solusinya, jawabannya ada di luar. Benar gak sih? Ada di luar jawabannya. Penolongnya ada di luar, pertolongannya ada di luar, bukan dari dalam. Karena ayat 31 bilang begini. Begitu waktu dia mulai tenggelam, karena dia takut, segera dari luar kan, Yesus kan. Yesus mengulurkan tangan, memegang Petrus dan berkata, hai orang kurang percaya. Yesus gak bilang begini, ombak nih gara-gara ombak nih makanya lu tenggelam. Bener gak sih? Yesus gak bilang gara-gara badai nih makanya kamu tenggelam Petrus. Enggak, dia bilang karena kurang percaya. Dia addressing, dia menunjuk sesuatu yang di dalam Petrus yang membuat dia tenggelam. Bukan yang eksternal, bukan yang di luar Petrus. Di dalam hati Petrus ada sesuatu yang membuat dia jadi berat. Dan dia turun ke bawah mengikuti hukum gravitasi. Turun ke bawah. Lanjut. 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun apa? Reda. Kenapa angin reda langsung? Padahal Yesus gak hardik bilang tenanglah. Mereka naik ke perahu, angin berhenti. Pertama, pelajaran sudah selesai. Setuju? Pelajaran iman sudah selesai. Yang kedua, angin juga tahu bukan gua yang bikin Petrus tenggelam. Gara-gara Petrus bimbang. Bukan badai yang membuat Petrus tenggelam. Tapi karena Petrus takut. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu itu, siapa mereka? Para murid. Menyembah dia. Jadi sekali lagi mereka menyembah lagi. Padahal tadi waktu makan 5.000 orang makan mujizat 5 roti menyembah. Sekarang menyembah lagi. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Nah mari saya mau ajak Bapak Ibu. Kita perhatikan lebih detail sedikit mengenai apa yang terjadi di dalam diri Petrus waktu dia tenggelam tadi. Saudara perhatikan ayat 30. Ya, di situ dikatakan Petrus waktu mau tenggelam, apa yang dia buat? Dia teriak, Tuhan tolong aku. Dan itu tipikal orang Kristen sampai tahun 2022. Kalau udah mau tenggelam, baru berdoa. Bener gak sih? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Saya juga tepuk tangan buat diri saya sendiri. Betul kan? Kalau uang di tabungan masih banyak, wih, biasa aja. Ya sedikit-sedikit bersenandung lagu-lagu beberapa pujian gitu kan. Tapi kalau uang udah mulai menipis, mulai kosong, utang mulai naik ya kan. Beras mulai ditinggal dikit, macam-macam baru. Tuhan tolong Tuhan. Doa puasa jam berapa Pak? Doa puasa di gereja jam berapa Pak? Saya mau ikut Pak. Tipikal. Karena mungkin Petrus tahu bahwa nafas orang percaya adalah doa. Dan Petrus dalam kisah ini hampir mau kehilangan nafas. Sehingga dipikir satu-satunya keselamatan, satu-satunya pengharapan, saya harus berdoa. Dan itu yang dilakukan oleh orang percaya. Dia teriak, Tuhan tolong. Rasul yang sama, murid yang sama, orang yang sama menulis di dalam perjanjian baru surat Petrus. Mari kita lihat suratnya dia. Ini kan orang yang sama nih, satu Petrus kan? Yang tenggelam tadi kan? Ini dia tulis ini. Dia bilang begini, 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan apa? Segala sesuatu sudah dekat. Nah kira-kira ini pemikiran saya coba menghubungkan dengan kejadian di danau. Apakah Petrus terinspirasi waktu dia rasa kesudahan sudah dekat. Dia sudah mulai mau tenggelam. Kemudian dia bilang, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya apa? Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Kesudahan sudah dekat, Petrus sudah mau tenggelam. Harus kuasai diri jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri jadi tenang supaya bisa berdoa. Pertanyaannya, kita tenang dulu supaya bisa berdoa atau berdoa supaya bisa tenang? Come on, Riverside. Kita tenang dulu supaya bisa berdoa atau kita berdoa supaya tenang?
Karena kalau saudara nggak tenang dulu, seperti tadi cerita, Yesus datang kepada mereka, saudara nggak tenang, saudara berdoa tapi bukan buat Tuhan, hantu ceritanya. Betul? Karena saudara lagi kacau. Saudara lagi porak-poranda di dalamnya. Kebimbangan, ketidakpastian, keraguan muter. Dan saudara mau berdoa. Saudara bisa salah berdoa. Benar gak sih? Saudara bisa salah berdoa. Makanya Yesus dalam hal ini dia selalu mulai dengan kata tenang dulu. Tenang, baru kamu bisa mengenali aku, Tuhan yang sejati, yang benar, yang sebenarnya. Dari situlah pengenalan yang benar itu, kamu berdoa di atas dasar itu. Petrus tahu. Tenang dulu baru berdoa. Dan doa Petrus anyway singkat sekali waktu mau tenggelam. Betul gak? Tuhan tolong, bahasa aslinya itu katanya cuma satu kata. Help. Masuk akal. Karena orang kalau sudah mau tenggelam tidak mungkin doa Bapa kami dulu, bukan? Bener gak sih? Atau kalau dia anggota present worship, kalau dia mau tenggelam, dia nyanyi 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat, baru pertolongan itu datang dari surga buat dia. Gak mungkin. Dia akan tenggelam, mati dulu baik-baik, baru pertolongan datang. Dia cukup dengan help. Singkat. Pertanyaan, Pak bagaimana bisa jadi tenang? Kan bilang dulu, tenang baru berdoa. Gimana bisa tenang? Mazmur 62 ayat 1 bilang begini. Hanya dekat Allah saja. Dekat Allah, ini misalnya Allah. Dekat Allah aku Nah Petrus bilang kalau sudah tenang baru bisa berdoa. Berdoa dengan baik dan benar. Betul ya? Jadi bagaimana bisa tenang? Dekat Allah saja. Pertanyaan, Petrus dan Yesus waktu di danau itu dekat gak? Dekat gak? Dekat banget. Benar kan? Pertama bukti tadi saya sudah bilang. Mereka bisa ngobrol itu berarti harus jarak cukup dekat. Kalau enggak kedengeran. Kedua, waktu Petrus tenggelam, Yesus segera ulurkan tangan itu berarti jaraknya dekat. Tidak dikatakan bahwa maka Yesus berlari dari 100 meter mendapati Petrus keburu kelelep. Keburu turun ya. Jadi jaraknya dekat. Pertanyaan, Yesus dekat tapi kok Petrus enggak tenang? Kan gitu. Padahal Mazmur 62 bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi Petrus dekat Yesus. Kelelep. Tenggelam. Kenapa dia bisa tenggelam? Ayat ini bilang, waktu dia mulai melihat. Kata melihat di situ dipakai kata pay attention. Memusatkan perhatian. Memberikan fokusnya, perhatiannya bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada badai angin topan tersebut. Dan ketika dia fokus ke situ, sesuatu berubah di dalam diri Petrus, yaitu muncul keraguan, muncul ketakutan. Badai yang di luar memicu, membangkitkan badai yang lebih berbahaya. Di dalam hati Petrus namanya badai ketakutan, badai keraguan, badai kebimbangan. Yang membunuh Petrus, kalau Petrus mati saat itu ya, yang membunuh Petrus bukan badai danau tersebut, yang membunuh Petrus badai keraguannya. Halo Riverside, ada amin? Mungkin kita berpikir bahwa pandemi, finansial, kemiskinan, persoalan rumah tangga, kejahatan, kenakalan anak-anak, itu yang membunuh kita. Tapi ayat ini bilang, yang mematikan kita, yang menenggelamkan kita, bukan yang di luar, tetapi yang di dalam kita. Yang membuat kita jadi kecewa, membuat kita jadi bimbang, membuat kita jadi ragu, membuat jadi kita tidak pasti, membuat kita kehilangan arah, membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya drown, tenggelam. Ada amin di rumah Tuhan. Karena bukan yang di luar yang membuat dia tenggelam, tapi yang di dalam. Ada sebuah cerita saya akan tutup dengan
kisah ini. Saya pernah bersama istri dan anak saya ada di sebuah hotel. Yang hotel tersebut di lantai 42 apa 43-nya itu ada spot untuk foto-foto. Untuk selfie dan ambil foto gitulah. Dan spotnya itu sangat unik sekali di ketinggian. Kalau 42 lantai berarti kira-kira berapa ratus meter tuh Pak? Satu lantai kira-kira berapa meter sih? 4 meter, 3 meter. Jadi 42 kali 3 berapa Pak Haji? Matematika. 120 meter gitulah ya. 120 atau 130 meter something. Oke. Di ketinggian 100 meter, 120 meter itu ada satu spot untuk foto-foto. Lantainya bukan lantai konkret gini, bukan ubin. Tapi lantainya adalah glass floor yang tembus pandang. Kaca. Disitulah tempat foto-foto atau selfie. Dan kita sampai di situ, wih asik banget kita lihat ke bawah. 120 meter. Kira-kira mobil Mazda itu jadi gimana kira-kira? Truk sampah itu jadi gimana? Imut banget. Orang yang jalan tuh kayak apa itu? Kurcaci kecil gitu kayak smooth. 120 meter. Terus kita kan mau foto nih. Kalau foto di lantainya percuma karena itu bukan spotnya. Spotnya adalah di atas kacanya, di atas glass floornya. Dan kita coba naik. Saya waktu naik langsung kaki saya keringat dingin, lutut saya gemetar. Tangan saya langsung dingin. Nggak bisa gerak langsung kaku. Istri saya nggak berani naik. Nah saya pikir anak saya masih kecil, dia nggak tahu apa-apa, dia mungkin lebih berani. Sama aja. Begitu dia maju, dia balik lagi. Oke, padahal itu tempatnya tuh, itu spotnya untuk foto-foto paling bagus di situ. Saya nggak bawa fotonya. Istri saya kerangkak saudara, mencoba berusaha naik ke atas lantai itu. Saya juga bingung, gimana bisa foto karena waktu istri saya coba foto ekspresi saya hancur banget. Saudara tahu kalau ekspresi kebimbangan, keraguan, ketakutan dan segala macam itu kan jadi gak bagus. Spotnya bagus. Spotnya bagus tapi ekspresinya gak bagus. Setelah beberapa menit di situ kita cuman kagum aja, ih kecil banget imut tapi dalam hati mati gua. Saya dapat ilham. Mungkin karena saya suka beribadah di Rock Riverside saya dapat pewahyuan. Very simple. Dia bilang begini, don't look down. Jangan lihat ke bawah. Lihat ke depan atau lihat ke atas. Saya coba Pak. Jadi begitu when I step my feet on the glass floor, I look up. Dan saya teriak cepat buat istri saya, Sela, take a picture. Jangan lihat bawah. Take a picture. Aman. I can smile. Saya bisa senyum. Anak saya begitu lihat bawah, saya angkat dagunya dikit ke atas. Lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Tahan gini kan. Kenapa saya gemeteran? Saya keringat dingin, lutut saya kayak mau copot waktu saya berdiri di atas glass floor itu. Apa karena ketinggiannya atau karena orangnya kecil-kecil di bawah? Itu yang membuat saya ketakutan. Yang membuat saya ketakutan adalah waktu saya lihat ke bawah memang tinggi, tapi itu menciptakan satu hal yang muncul di hati saya. Saya meragukan kaca itu bisa menahan saya. Halo? Saya langsung jadi bimbang bahwa kaca ini bisa menopang saya nggak fall down. Padahal di situ sudah tulis jelas, gede-gede, aman. Bahkan secara logika, hotel ini mungkin sudah ada 5-10 tahun. Saya cuma 56 kilo. Orang yang sudah 100 kilo pernah ada di situ. Harusnya kan sudah jatuh. Saya cuma 50. Tapi karena saya look down, sesuatu muncul di hati saya. Nah yang muncul di hati saya ini membuat saya gemeteran. Saya keringat dingin, saya pucat pasi dan saya nggak bisa ekspresi normal melihat kamera.
Sama halnya dengan Petrus. Ketika dia look down, gelombang, badai. Gimana nih? Tenggelam nih. Muncul dalam hatinya ketakutan, kebimbangan. Dan itu yang membuat Petrus jadi berat. Dan Petrus tenggelam turun ke bawah. Set your eyes upon Jesus. Arahkan mata saudara hanya kepada Yesus. Kalau Yesus mau berbisik buat saudara saat ini, mungkin dia bilang begini. Hey anakku, don't look down. Jangan lihat ke bawah. Karena kamu kalau lihat ke bawah, ada sesuatu yang berubah di hati kamu. Kamu takut, kecewa, bimbang, gemeteran, putus asa. Itu yang akan membunuh kamu. Itu akan yang menarik kamu. Dan kamu tenggelam. Kita baca sama-sama quote ini sebelum kita akhiri firman Tuhan. 1, 2, 3. Masalah terbesar bukanlah di luar kita. Tetapi di dalam diri kita solusinya. Saudara paham maksudnya? Masalah terbesar bukan di luar. Masalah terbesar bukan di suami saudara, di istri saudara, di pekerjaan bisnis saudara, di pejabat. Masalah terbesar bukan di pendeta, bukan di pelayan, bukan di teman komsel, bukan di GKM, bukan di G-sektor. Masalah terbesar ada di dalam setiap diri kita masing-masing. Keserakahan, kekecewaan, keputusasaan, keraguan, keiri hatian. Amin. Dengki, marah, dendam. Semua itu yang di dalam saudara yang membuat saudara dan saya tenggelam. Bukan GKM-mu, bukan. Ini dia terbalik dengan prinsip coronavirus. Kalau coronavirus kan virus dari luar, solusinya ada di mana? Di dalam, yaitu imun kita. Setuju? Ini terbalik, virusnya di dalam, imunnya dari luar. Amin. Amin. Virusnya ada di dalam saudara. Keraguan, kebimbangan, ketakutan, dengki, iri hati. Mengapa? Rasul Paulus bilang, pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang ada di luar sana. Karena yang betul solusinya dari luar, bukan dari dalam. Dan solusi itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara.